Di sebuah tanah yang subur dan kaya, yang kini dikenal sebagai Pulau Jawa, kehidupan manusia pertama kali muncul ribuan tahun yang lalu. Pada masa itu, tanah ini dipenuhi oleh berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan. Keberagaman suku bangsa ini membawa kekayaan budaya yang tidak terhingga, dengan bahasa, tradisi, dan kepercayaan yang unik. Masyarakat awal di Jawa menjalani kehidupan agraris, menanam padi, dan menciptakan berbagai alat pertanian yang memudahkan mereka bertahan hidup. Namun, tak lama setelah itu, kerajaan-kerajaan kecil mulai berkembang, menciptakan kekuatan baru yang akan mengubah wajah Pulau Jawa selamanya. Kerajaan-kerajaan ini saling berhubungan satu sama lain, dan sebuah kerajaan besar mulai terbentuk di kawasan timur Pulau Jawa yang kelak dikenal dengan nama Majapahit. Kerajaan Majapahit, yang didirikan pada abad ke-13, menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Pengaruhnya menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, bahkan hingga ke Asia Tenggara. Salah satu tokoh legendaris yang menjadi simbol kebesaran kerajaan ini adalah Gajah Mada, yang dikenal karena cita-cita besar untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Majapahit menjadi kerajaan yang memegang kendali atas sebagian besar tanah Jawa dan wilayah di luar pulau. Dengan struktur pemerintahan yang canggih dan armada perang yang tangguh, Majapahit berkembang pesat dalam hal ekonomi, budaya, dan militer. Namun, di balik semua kejayaan tersebut, ada sebuah rahasia besar yang belum banyak diketahui tentang bagaimana suku Jawa membangun peradaban mereka dari zaman ke zaman. Pada masa kejayaan Majapahit, masyarakat Jawa menciptakan berbagai seni dan budaya yang mempengaruhi seluruh Nusantara. Mereka dikenal sebagai pengrajin yang ahli dalam membuat batik, seni pertunjukan seperti wayang kulit, serta arsitektur yang memadukan unsur spiritual dan estetika yang tinggi. Semua ini merupakan warisan yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa. Namun, meskipun Majapahit berada di puncak kejayaannya, kerajaan ini mulai merasakan gejolak internal dan ancaman dari luar. Kerajaan-kerajaan kecil mulai bangkit, dan dengan terjadinya perubahan politik, Majapahit pun akhirnya mengalami kemunduran yang dramatis. Pada abad ke-15, Jawa mulai menerima pengaruh besar dari kedatangan Islam. Para wali, yang dikenal dengan Wali Songo, memainkan peran penting dalam penyebaran agama ini. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran agama yang baru. Di tengah perubahan besar ini, masyarakat Jawa mulai mengadopsi elemen-elemen Islam, namun tidak meninggalkan warisan budaya mereka yang kaya. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram muncul di Jawa, menggantikan kerajaan Hindu-Buddha yang sebelumnya berkuasa. Meskipun perubahan agama terjadi, banyak tradisi Jawa tetap bertahan, seperti upacara adat dan seni pertunjukan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Penyebaran Islam di Jawa bukan hanya membawa perubahan agama, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya. Bahasa Jawa tetap dipertahankan sebagai bahasa utama, dan elemen-elemen budaya asli Jawa tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan, meskipun ada pengaruh dari luar. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam muncul sebagai kekuatan baru di Pulau Jawa pada abad ke-16. Dipimpin oleh tokoh seperti Panembahan Senopati, kerajaan ini menjadi simbol kejayaan baru yang menggabungkan tradisi Jawa dan Islam. Mataram Islam tidak hanya memerintah dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang memengaruhi adat dan budaya masyarakat Jawa hingga saat ini. Di masa Mataram Islam, seni dan budaya Jawa kembali mengalami kemajuan. Arsitektur masjid, seperti Masjid Agung Kota Gede, menunjukkan perpaduan antara gaya Hindu-Buddha dan Islam yang harmonis. Tradisi seperti sekaten, grebek, dan slametan tetap hidup sebagai wujud akulturasi agama baru dengan adat Jawa kuno. Namun, di balik semua kemegahan, konflik internal dan eksternal mengancam kestabilan kerajaan. Perebutan kekuasaan di dalam istana dan tekanan dari kekuatan kolonial Belanda mulai melemahkan Mataram Islam. Pada akhirnya, kerajaan ini terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta pada abad ke-18, menandai akhir dari kejayaan utuh Mataram. Masuknya bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa.
Mereka mulai mendirikan koloni dan mengambil alih sebagian besar wilayah Jawa dengan kekuatan militer dan politik. Pada masa ini, masyarakat Jawa menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang besar akibat sistem tanam paksa, kultur stelsel. Meskipun tertekan, masyarakat Jawa tetap mempertahankan tradisi dan adat mereka. Seni seperti wayang kulit dan gamelan menjadi sarana hiburan sekaligus simbol perlawanan kultural terhadap kolonialisme. Dalam cerita-cerita wayang, karakter seperti Gatotkaca dan Arjuna menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap kuat menghadapi penindasan. Kesadaran untuk melawan penjajah mulai muncul di kalangan masyarakat Jawa. Tokoh-tokoh lokal seperti Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan besar, seperti Perang Jawa pada 1825-1830. Perang ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan masyarakat Jawa dalam mempertahankan tanah mereka. Pada era kolonial, masyarakat Jawa menghadapi perubahan besar dalam struktur sosial. Sistem feodalisme tetap bertahan, tetapi pengaruh kolonial mulai mengubah pola kehidupan masyarakat. Pendidikan mulai diperkenalkan, tetapi hanya terbatas pada golongan tertentu. Perubahan juga terlihat dalam cara berpakaian dan berinteraksi. Pengaruh Eropa membawa pakaian modern seperti jas dan gaun, tetapi masyarakat Jawa tetap mempertahankan kain batik dan kebaya sebagai simbol identitas mereka. Pada masa ini, perpaduan budaya lokal dan asing mulai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, identitas Jawa tetap kuat. Upacara tradisional, seperti ruatan dan labuhan, terus dilakukan, memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar budaya mereka. Tradisi ini menjadi pengingat akan asal-usul mereka yang kaya dan penuh makna filosofis. Pada akhir abad ke-19, semangat kebangsaan mulai tumbuh di kalangan masyarakat Jawa. Tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara mulai berjuang untuk membuka akses pendidikan bagi rakyat biasa. Perjuangan ini melahirkan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan identitas lokal Jawa, sekaligus melawan dominasi kolonialisme. Pada saat yang sama, organisasi modern seperti Budi Utomo didirikan di Jawa. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan nasionalis yang memperjuangkan pendidikan, budaya, dan hak-hak rakyat. Peran tokoh-tokoh Jawa dalam membangun kesadaran nasional sangat signifikan, menandai era baru dalam perjuangan melawan penjajahan. Kesadaran nasional ini juga tercermin dalam seni dan budaya. Lagu-lagu tradisional, sastra Jawa, dan seni pertunjukan mulai mengandung pesan-pesan perjuangan. Wayang kulit, yang sebelumnya hanya menampilkan kisah epik Hindu-Buddha, mulai memasukkan cerita-cerita lokal yang menyuarakan perlawanan terhadap penjajah. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang menyerah, dan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Masyarakat Jawa berperan besar dalam perjuangan revolusi, baik sebagai prajurit maupun sebagai penyedia logistik. Kota Yogyakarta bahkan menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia, menunjukkan pentingnya Jawa dalam perjuangan nasional. Pada masa revolusi, masyarakat Jawa memanfaatkan filosofi hidup mereka, seperti semangat gotong royong, untuk saling membantu dalam menghadapi penjajah. Dari desa ke desa, masyarakat bekerja sama untuk mendukung perjuangan. Banyak tokoh perjuangan dari Jawa yang dikenang sebagai pahlawan nasional, seperti Jenderal Sudirman dan Soekarno. Revolusi tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan fisik, tetapi juga memperkuat identitas budaya Jawa sebagai bagian dari Indonesia. Tradisi Jawa tetap hidup dan menjadi simbol keindahan keragaman dalam negara yang baru merdeka. Setelah kemerdekaan, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Modernisasi membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat Jawa, tetapi mereka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Tradisi seperti upacara adat dan seni batik tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, meskipun kini dipadukan dengan elemen modern. Namun, modernisasi juga membawa tantangan, seperti urbanisasi yang mengancam kehidupan desa tradisional. Banyak generasi muda meninggalkan desa mereka untuk mencari peluang di kota besar, meninggalkan tradisi yang perlahan memudar. Meskipun begitu, beberapa komunitas tetap berusaha melestarikan adat dan budaya mereka
melalui pendidikan dan festival budaya. Kesenian seperti tari Jawa, gamelan, dan seni ukir tetap dipertahankan dan bahkan menjadi daya tarik internasional. Seni batik Jawa diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, menunjukkan bahwa budaya Jawa tetap relevan di dunia modern. Suku Jawa dikenal dengan filosofi hidupnya yang mendalam, seperti sumeleh, penerimaan, narima, keikhlasan, dan gotong royong, kerjasama. Filosofi ini menjadi pedoman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam dunia yang terus berubah, nilai-nilai ini tetap relevan, menjadi penopang identitas Jawa. Masa depan suku Jawa ada di tangan generasi muda yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan kemajuan teknologi, budaya Jawa kini lebih mudah dilestarikan dan dipromosikan melalui media digital. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan keindahan budaya Jawa ke dunia internasional. Meskipun zaman terus berubah, masyarakat Jawa tetap berpegang pada akar budaya mereka. Sejarah panjang yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi masa depan. Jawa adalah cermin keberagaman, kebijaksanaan, dan kekuatan yang terus menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia.